Ada beberapa ritual yang gak punya tombol stop. Malam ini kita akan dengerin gimana arogansi dan keisengan di shift malam yang sepi berubah jadi 7 hari teror yang gak bisa dilogikain. Untuk nama tokoh dan beberapa lokasi telah kami samarkan. Selamat datang di Scary Note. Oke, ini semua dimulai kayaknya pas malam Jumat Kliwon. Lo tahu kan, hari paling keramat buat orang-orang iseng. Waktu itu sekitar jam 11.30 malam. Sepi banget di sebuah ruko konter pulsa di Tasik yang katanya sih buka 24 jam. Di dalam ada 4 pegawai. Si Yogi, ini orangnya skeptis banget. Apa-apa harus pakai logika. Terus ada Iwan. Nah, ini dia biang keroknya. Si paling sok tahu soal dunia gaib. Sisanya Derry sama Rama, mereka tim hore aja. Mereka lagi jaga shift malam. Dan lo tahu sendiri, jam segitu di konter pulsa, bosennya minta ampun. Gak ada pelanggan, yang kedengeran cuma suara dengung kulkas minuman sama lalat sesekali. Saking bosennya, mereka udah gak tahu mau ngapain. Iwan sambil nguap, tiba-tiba nyeletuk. Daripada gini-gini aja, main game yuk. Matanya ngelirik kalender di dinding yang ada tanda merah di hari Jumat. Mumpung, katanya. Yogi yang lagi main game di HP cuma ngedemus, udah tahu pasti arahnya nggak bener. Derry langsung nyaut. Main apa? Kartu? Gaple? Iwan ketawa ngejek. Basi, katanya. Dia condongin badannya ke tengah, suaranya agak direndahin. Kita main jai langkung. Yogi langsung letakin HP-nya. Dia ketawa, tapi jelas ketawa ngeremehin. Halah, jai langkung, yang bener aja Wan, mau ngapain? Nyanyi-nyanyi, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Yogi nyerocos lagi. Itu mah omong kosong film horor, buat nakut-nakutin bocah. Sumpah, muka Iwan langsung merah. Kelihatan banget egonya kesenggol. Dia kan paling gak suka dianggap remeh, apalagi soal beginian. Diem Logi, bentak Iwan. Lu pikir gue seamatir itu? Itu mantra film, mantra buat main-main. Iwan senyum miring, kelihatan angkuh banget. Gue punya yang asli, katanya. Mantra Jawa kuno. Beda, ini bukan mainan. Nah, di sini nih masalahnya. Arogansinya Iwan ini malah bikin yang lain penasaran. Rama yang tadinya ngantuk jadi melek. Serius lo Wan? Iwan ngangguk mantap. Serius, berani nggak? Dia udah ngunci mereka semua. Gak nunggu jawaban, Iwan langsung ngeluarin HP-nya. Dia buka aplikasi catatan. Kelihatan dia nge-scroll sesuatu yang udah lama dia simpen. Ini dia, gumamnya. Sambil nunjukin catatannya, dia nyuruh Derry ngambil batok kelapa bekas di belakang. Terus dia sendiri patahin gagang sapu. Di layar HP Iwan, itu bukan mantra yang sering kita dengar. Ini beda. Tulisannya aneh, bahasa Jawa kuno yang kental. Awalnya aja udah Hong Hiang Ilaheng, bukan datang tak dijemput. Sambil baca catatannya, Iwan mulai ngerakit bonekanya. Gila, dia kayaknya udah nyiapin ini. Batok kelapa dibikin jadi kepala, gagang sapu jadi badan talangnya. Terus, yang bikin merinding, dia ngambil seragam kerja bekas, baju kemeja mereka yang udah nggak dipakai, dan dipakein ke boneka itu. Jadi kayak boneka itu sekarang pegawai juga di situ. Yogi, Derry, sama Rama cuma ngeliatin. Kayaknya di titik ini mereka belum sadar. Mereka pikir ini cuma si Iwan yang lagi pamer ilmu anehnya. Padahal mereka nggak tahu, begitu Iwan milih pakai mantra kuno itu, ini udah bukan permainan lagi. Ini udah jadi ritual beneran. Mereka baru aja tanpa sadar nyiapin surat undangan resmi buat sesuatu yang seharusnya nggak diundang. Iwan lirik jam linding. Jarumnya nunjuk tepat di angka 12. Pas, katanya. Dia bawa boneka rakitan itu ke tengah-tengah lantai 1 di area toko yang lapang. Spidol diikat di tangan kayunya. Ayo ngumpul, perintahnya. Mereka berempat akhirnya jongkok ngelingkarin boneka jai langkung jelek itu. Lantai keramik putih di bawah mereka jadi dingin banget. Iwan mulai komat kamit. Dia baca mantra dari HP-nya itu dengan suara yang diserius-seriusin. Hong Hiang Ilaheng.
Suasana hening banget, cuma suara Iwan yang kedengeran. Awalnya gak terjadi apa-apa. Yogi udah kelihatan mau ketawa lagi, tapi Iwan ngulang mantranya lebih kencang. Tiba-tiba boneka itu getar. Awalnya pelan kayak kesenggol, terus makin kenceng. Gila, boneka itu getar hebat di lantai, kayak ada yang masuk. Spidol di tangannya yang tadi diam aja mulai gerak. Srak, srak, srak. Spidol itu neken di lantai keramik. Nulis. Bukan nulis acak, nulis huruf. 3 huruf. O-N-O. Ono. Artinya ada. Sumpah, mereka berempat langsung pucek pasi. Ini bukan trik, ini nyata banget. Suksesnya ritual ini malah jadi teror pertama buat mereka. Mereka masih bengong liatin tulisan itu, gak tahu harus ngapain. Ketakutan kayaknya ngunci mulut mereka. Tiba-tiba, ting tong, bel pintu konter bunyi. Ada pelanggan. Sontak mereka panik. Gila, paniknya orang ketahuan main jai langkung sama paniknya ngelayanin pelanggan jam segitu campur aduk. Sembunyiin, sembunyiin, teriak Iwan. Rama yang paling deket langsung nendang boneka itu ke bawah meja kasir. Asal-asalan, spidolnya ngegelinding entah kemana. Yogi lari buat buka pintu, pura-pura ramah nyapa pelanggan yang mau beli pulsa. Dery sama Iwan buru-buru berdiri, ngerapihin baju. Mereka ngelayanin pelanggan itu kayak gak terjadi apa-apa, padahal jantung mereka rasanya mau copot. Dan disinilah kesalahan terbesarnya. Disinilah semuanya terkunci. Saking paniknya, mereka lupa. Iwan, si sok tahu itu, lupa satu hal paling penting dari ritual yang dia mulai. Ritual penutupan. Dia lupa nganterin pulang apapun yang udah dia panggil. Mantra pulang tak diantar yang tadi diejek Yogi, sekarang kejadian beneran. Bedanya, yang ini nggak bisa pulang. Benda itu sekarang resmi terperangkap. Terkurung di dalam ruko itu bareng mereka. Dan hitungan mundur 7 hari baru aja dimulai. Besok paginya, suasana kayaknya udah normal lagi. Mereka mungkin mikir kejadian semalam itu cuma, ya sudahlah, selesai. Yogi yang dapat shift pagi lagi jaga sendirian. Dia sebagai si skeptis tentu aja berusaha ngelupain. Yogi lagi nyender di meja kasir, ngopi sambil main HP. Konter lagi sepi. Di belakang dia persis ada rak tinggi dari besi, tempat gantungan voucher-voucher fisik. Tiba-tiba dari pantulan layar HP-nya, dia ngerasa ada yang gerak. Dia nengok. Rak voucher itu goyang. Pelan banget. Cuma nyik, nyik, kayak orang lagi ayunan tapi pelan. Padahal gak ada angin, AC mati, dan dia sendirian. Yogi diam sebentar. Tengkuknya agak aneh rasanya. Tapi dia kan Yogi. Otak logisnya langsung jalan. Dia bangun, jalan ke rak itu, terus digoyang-goyangin pakai tangan. Oh, gumamnya, kayaknya bautnya kendor. Dia ambil obeng, pura-pura ngencengin salah satu baut di kaki rak. Dia sengaja nyari alasan yang masuk akal. Ini gangguan pertama, masih halus banget. Cukup halus buat diabaikan sama orang yang gak mau percaya. Padahal, itu bukan bautnya yang kendor. Yogi balik lagi ke meja kasir, ngerasa udah nyelesain masalah. Dia baru aja mau lanjutin main game, komputer server di depannya tiba-tiba mati. Layarnya biru, terus restart. Bangke, Yogi ngumpat kenceng. Dia langsung ngecek kabel-kabel di bawah meja. Dia pukul-pukul pelan CPU-nya. Ini komputer kasir, isinya data transaksi semua. Kalau error, bisa berabe. Tapi komputernya nyala lagi kayak biasa. Gak ada laporan error, gak ada apa-apa. Cuma restart aja, tanpa alasan. Yogi makin kesel. Sialan, gerutunya. Pasti softwarenya error lagi. Atau listrik tasik nih, gak stabil. Dia lagi-lagi nyari kambing hitam yang teknis. Rak goyang karena baut kendor. Komputer restart karena listrik. Semuanya harus ada penjelasan logisnya. Dia sama sekali nggak nyambungin ini sama kejadian semalam. Otaknya nolak. Justru ini yang bahaya. Sesuatu itu lagi nguji dia. Ngeliatin sejauh apa si Yogi ini bakal nyangkal. Dan sejauh ini penyangkalannya masih menang. Waktu terus jalan. Masuk hari ketiga. Kali ini jam 2:30 pagi.
Deri yang udah kelihatan capek banget karena shift malam turun dari lantai 2. Mes mereka kan di atas. Dia mau ngambil minum di kulkas lantai 1. Nah, ruko ini punya tangga yang aneh. Tangga sempit, dari besi, agak curam, dan posisinya di belakang. Ini satu-satunya penghubung antara area toko di lantai 1 sama area mes pribadi di lantai 2. Pas Derry baru aja napak di anak tangga ketiga dari atas, hup, dia berhenti. Dia nyium sesuatu. Bau. Bukan bau biasa. Ini bau busuk yang nyengat banget. Kayak bau bangkai tikus yang udah lama, tapi campur bau amis darah. Pekat banget. Derry langsung nutup hidung. Anjrit, bau apaan nih, pikirnya. Dia coba ngelanjutin turun, tapi makin dia turun, baunya makin kuat. Kayak sumber baunya itu ada di tangga itu sendiri. Hawa di sekitar tangga itu juga tiba-tiba jadi dingin banget. Derry berhenti lagi. Dia lihat ke bawah, ke lantai 1 yang gelap. Nggak ada apa-apa. Tapi bau busuk itu kayak nempel di udara, nggak mau pergi. Derry nggak jadi ambil minum. Dia nggak bisa. Dia langsung mutar badan, lari balik lagi ke lantai 2, ngebanting pintu mes. Tangga itu, si penghubung itu, sekarang udah diklaim. Gak lama setelah Derry lari ke atas, Rama yang kebetulan lagi jaga sendirian di lantai 1, dengar sesuatu. Dia lagi ngantuk-ngantuknya di meja kasir. Tiba-tiba dia dengar suara. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki. Jelas banget, datangnya dari tangga besi di belakang. Rama langsung seger. Der, lo turun lagi, teriaknya. Suara langkah kaki itu kedengeran kayak orang turun tangga. Pelan-pelan. Tap, tap, tap. Tapi kok aneh, suaranya berat kayak orang nyeret kaki. Rama berdiri, ngintip ke arah tangga. Der, panggilnya lagi. Suara langkah itu berhenti, tepat di tengah tangga. Tapi nggak ada siapa-siapa. Tangga itu kosong. Bulu kuduk Rama langsung berdiri semua. Jantungnya deg-degan. Siapa tadi yang jalan? Dia yakin banget tadi Derry yang turun. Dia buru-buru ambil HP, nelpon Yogi yang lagi di lantai 2. Gi, turun Gi. Si Derry turun lagi nggak? Suaranya panik. Sesuatu itu udah mulai main-main. Udah nggak cuma nunjukin bau, sekarang dia nunjukin suara. Dia udah mulai misahin mereka, bikin mereka nggak percaya satu sama lain. Puncaknya, hari keempat, pagi, Yogi yang buka ruko. Dia masih ingat kejadian semalam, telepon panik dari Rama. Tapi dia berusaha tetap logis. Dia buka rolling door, nyalain lampu, dan dia diem. Di tengah lantai 1, tepat di tempat mereka ritual 4 hari yang lalu, ada boneka Jailangkung itu. Boneka yang waktu itu ditendang Rama ke bawah meja kasir. Sekarang boneka itu ada di tengah ruangan, kayak sengaja dipajang. Yogi nelen ludah, dia jalan pelan-pelan ngedeketin. Matanya terpaku sama satu hal. Spido yang waktu itu ngegelinding, sekarang ada lagi di tangan kayu boneka itu. Dan di lantai keramik putih di depannya, ada tulisan baru. Tulisan acak-acakan, kayak anak kecil baru belajar nulis, tapi jelas banget. 5 huruf. L, A, P, E, R. Laper. Gila, ini udah gak bisa dibantah. Ini udah bukan baut kendor atau listrik gak stabil. Boneka itu gerak sendiri. Boneka itu nulis sendiri. Ambiguitasnya hilang. Semua penyangkalan Yogi rontok seketika. Ini nyata, ini bukan ilusi. Dan apapun yang mereka panggil, sekarang lapar. Yogi pasti teriak manggil yang lain. Iwan, Derry, sama Rama lari turun. Mereka semua ngeliatin tulisan lapar itu. Udara jadi berat banget. Ketakutan itu, wah, udah gak bisa disangka lagi. Iwan yang mukanya paling pucat akhirnya buka suara. Dia minta makan, kata Iwan, suaranya getar. Kita harus kasih sesaji. Kopi, teh manis, rokok. Dia kayaknya masih berusaha mainin perannya sebagai si ahli. Tapi Yogi, yang dari awal paling gak percaya, sekarang jadi yang paling marah. Logikanya hancur, dan dia benci itu. Buat dia, ini semua omong kosong yang kelewatan. Laper, desis Yogi. Lo mau ngasih makan benda ini? Yogi gak nunggu jawaban. Dia udah muak. Dia benci, merasa takut. Dengan emosi, dia nendang boneka itu. Spidolnya mental.
Bongsat, teriaknya. Dia nggak peduli lagi. Dia seret boneka batok kelapa itu, ditarik paksa seragam kerjanya. Iwan coba nahan. Gi, jangan Gi, lo nggak ngerti. Tapi Yogi udah kalap. Gue nggak peduli. Dia bawa boneka itu ke gang sempit di belakang ruko, tempat mereka biasa buang sampah. Dia lempar ke tong sampah seng. Dia ambil botol thinner bekas cat, disiram. Terus, cres, dia lempar korek api. Boneka itu langsung kebakar. Yogi ngeliatin api itu, napasnya ngos-ngosan. Dia ngerasa menang. Padahal dia baru aja ngelakuin kesalahan paling fatal. Dia baru aja ngebakar satu-satunya alat komunikasi. Dia baru aja ibaratnya ngebakar telepon di saat si penelpon lagi minta tolong. Dan dia nggak tahu, si penelpon di seberang sana jadi marah besar. Mereka balik ke dalam ruko, nggak ada yang berani ngomong. Iwan kayaknya mau nangis, mukanya pucet banget. Yogi sebaliknya kelihatan garang. Konter dibuka kayak biasa. Ada beberapa pelanggan yang lagi pilih-pilih HP. Sekitar mungkin 2 jam setelah pembakaran itu. Ruko lagi lumayan ramai. Ada ibu-ibu lagi nanya-nanya kartu, ada mas-mas lagi lihat casing. Yogi lagi di meja kasir, masih coba normal. Tiba-tiba, jedrrr, suara kayak truk nabrak ruko. Keras banget sampai lantainya getar. Si ibu-ibu tadi teriak, semua orang kaget. Pintu rolling door besi yang tadi kebuka penuh, sekarang nutup. Bukan nutup pelan, tapi nutup paksa. Kayak ada tangan raksasa yang ngebanting pintu itu dari atas ke bawah. Klang, pintu itu menghantam lantai, bikin debu beterbangan. Sumpah, itu suara besi dibanting paling keras yang pernah mereka dengar. Pelanggan langsung panik. Loh, kok ditutup? Yogi, Iwan, Dery, sama Rama langsung lari ke pintu. Mereka coba angkat, nggak bisa. Pintu itu kayak dilas ke lantai. Beratnya kayak bukan lagi pintu, tapi kayak sepotong besi padat. Mereka berempat ditambah pelanggan tadi coba ngedorong, nggak gerak sama sekali. Mereka terkunci. Terkunci di dalam ruko, di siang bolong, sama pelanggan-pelanggan yang ketakutan. Pelanggan mulai histeris. Ada yang gedor-gedor pintu. Tolong bukain, panas. Yogi sama Iwan masih berusaha nyari cara buka pintu itu. Mereka panik, nggak tahu harus gimana. Dan pas kepanikan itu lagi di puncaknya, lampu neon panjang di atas meja kasir mati. Terus, prang, lampu itu meledak. Bukan cuma mati, tapi meledak. Pecahan kacanya nyebar kemana-mana, kena kepala Yogi. Aduh, teriaknya. Sebelum dia sempat ngerti, lampu kedua di atas rak voucher, prang, meledak juga. Satu persatu, kayak ada yang nembakin. Lampu-lampu neon di lantai 1 itu meledak. Prang, prang, prang. Ruangan jadi gelap terang, kayak lampu disko di neraka. Pecahan kaca hujan di mana-mana. Si ibu-ibu tadi udah jerit-jerit di pojokan, nutupin kepalanya. Ini gila. Ini udah bukan lapar lagi. Ini udah ngamuk. Ini udah kekerasan. Kaca-kaca itu, walaupun kecil, bahaya. Mereka semua tiarap di lantai, ngelindungin kepala. Ruangan jadi gelap, bau ozon dari lampu yang pecah. Dan mereka dipaksa mundur, dipaksa lari. Satu-satunya tempat aman adalah ke atas, ke lantai 2. Entah gimana ceritanya, setelah kayak 15 menit kekacauan, rolling door itu kebuka sendiri. Pelanggan yang trauma langsung lari keluar, nggak pakai nengok. Tapi Yogi, Iwan, Dery, dan Rama, mereka nggak berani. Mereka langsung lari ke lantai 2, ke mes. Mereka banting pintu mes. Mereka berempat sekarang ngumpul di kamar mes yang pengap di lantai 2. Ngunci pintu. Padahal, kuncinya juga kunci slot kecil yang gampang didobrak. Mereka diam, dengerin suara-suara dari bawah. Nggak ada. Hening. Justru heningnya itu yang bikin makin ngeri. Kita nggak bisa di sini terus, kata Dery, suaranya getar. Kita harus turun, lapor. Turun? Potong Iwan. Lo mau turun? Lewat tangga itu. Nah, di sini mereka sadar. Tangga besi sempit yang tadi pagi cuma tangga, sekarang rasanya beda. Tangga itu yang nyambungin lantai 1 dan 2, sekarang jadi kayak garis depan perang. Mereka di lantai 2, di benteng terakhir.
Musuhnya ada di lantai 1, dan tangga itu adalah wilayah musuh. Siapa yang berani nginjekin kaki ke tangga itu? Belum lagi bau busuk yang kemarin kecium di sana. Mereka sekarang benar-benar terisolasi, terpisah dari kerjaan mereka, terpisah dari jalan keluar. Pintu depan ada di lantai 1. Mereka terjebak di rumah mereka sendiri. Mereka diam di lantai 2 udah berjam-jam. Gak ada yang berani turun. Mereka cuma bisa dengerin suara-suara jalanan dari luar jendela. Sampai akhirnya, dari bawah, dari lantai 1, kedengeran suara. Preng! Bukan, ini bukan suara lampu neon lagi. Ini suara kaca yang tebel banget pecah berantakan. Suaranya masif, kayak lemari kaca digebuk pakai palu godam. Mereka berempat kaget setengah mati. Yogi yang paling berani atau paling nekat ngintip dari pintu mes. Dia jalan pelan-pelan ke ujung tangga. "Gi, jangan," bisik Rama. Yogi nggak denger, dia harus lihat. Dia berlutut di anak tangga paling atas, ngeliat ke bawah, ke area toko. Gelap, cuma diterangin lampu jalan dari luar. Dan dia ngeliatnya. Etalase kaca utama. Tempat mereka majang HP-HP paling mahal, hancur, pecah lebur. Kaca-kaca tebelnya nyebar di lantai. Anehnya, etalase itu nggak rubuh. Etalase itu masih berdiri, tapi semua kacanya pecah, keluar. Kayak ada sesuatu yang meledak dari dalam etalase itu. Ini udah bukan error lagi, ini ngerusak. Ini nyerang dompet mereka, nyerang mata pencaharian mereka. Apapun ini, dia tahu. Cara paling cepat buat bikin mereka manggil bantuan luar adalah dengan cara ngerugiin si bos. Yogi mundur pelan-pelan, nutup pintu mes lagi. Mukanya pucet. "Etalase utama," katanya. Cuma itu, nggak perlu dijelasin lagi. Mereka berempat balik duduk di lantai, hening. Dan di keheningan itulah, ketakutan berubah jadi sesuatu yang lain. Derian pertama kali pecah. Dia ngeliatin Iwan, matanya merah. "Gara-gara lo," desisnya. "Ini semua gara-gara lo." Iwan yang dari tadi diam aja nangkat kepala. "Kok gue?" "Mantra bodoh lo itu," teriak Derry. Dia berdiri. "Sok tahu, sok pinter. Sekarang lihat, lihat, kita kejebak di sini. Toko hancur. Gara-gara kesombongan lo, Wan." Rama coba nenangin. "Der, udah Der." "Udah apa? Dia yang mulai." Iwan akhirnya ngebentak balik. "Gue mana tahu bakal begini. Gue pikir..." "Lo nggak mikir," potong Derry. "Itu masalahnya, lo nggak pernah mikir." Yogi cuma diam di pojokan, megangin kepalanya. Dia frustrasi. Dia nggak nyalahin Iwan, dia nyalahin situasi. Otaknya yang logis itu nggak nemu jalan keluar. Nggak ada penjelasan teknis buat etalase yang meledak dari dalam. Nggak ada. Mereka bukan gila. Ini yang paling nyeremin. Mereka 100% sadar. Mereka adalah Sandra. Dan penyandranya nggak kelihatan. Pertengkaran itu nggak nyelesain apa-apa, malah bikin suasana makin pengap. Akhirnya mereka diam lagi. Udah jam mungkin tengah malam. Mereka nggak tahu lagi harus gimana. Akhirnya Iwan, si biang kerok itu, ngambil HP-nya. Tangannya geter banget pas dia neken nomor bos ya. Yogi, Derry sama Rama ngeliatin dia. Teleponnya nyambung. "Halo bos?" Suara Iwan pelan banget. Di seberang sana, bosnya pasti ngomel-ngomel, nanyain kenapa toko udah tutup atau mungkin alarm berbunyi. Iwan dengerin aja. "Iya bos, itu masalahnya..." Iwan narik napas. Ini dia. Ini titik baliknya. Semua keangkuhan, semua sok tahunya, luntur. Yang tersisa cuma bocah ketakutan. "Bos," kata Iwan suaranya pecah. "Maaf bos, Toko berantakan, kacanya pecah semua." Dia diam bentar, nungguin bentakan dari bosnya. "Tapi bos, ini bukan dirampok." Iwan nutup matanya. "Bos, Bapak harus kesini. Tapi Bapak harus bawa orang pinter." Hening sejenak. "Bukan bos, bukan polisi. Maksud saya ustadz atau paranormal." Iwan akhirnya ngaku. "Ruko kita isi bos, ada isinya." Ini adalah kapitulasi total, pengakuan resmi bahwa masalah ini udah di luar nalar. Iwan nutup teleponnya.
Dia ngeliat temen-temennya. "Bos percaya," katanya. Dia bakal datang besok pagi, bawa ustadz langganannya. Ada sedikit rasa lega, bantuan akan datang. Tapi terus mereka sadar, besok pagi. Itu artinya mereka harus melewatin 1 malam lagi. 1 malam terakhir. Terjebak di lantai 2 ini. Dengan benda itu di lantai 1, yang sekarang tahu mereka udah manggil bala bantuan. Gimana rasanya? Nunggu pagi, tapi malam rasanya panjang banget. Gak ada yang berani tidur. Mereka cuma duduk di mes, nyender di dinding, ngedengerin setiap suara kecil. Suara cicak, suara motor di kejauhan. Setiap suara itu bikin mereka kaget. Mereka tahu ini malam penentuan. Apapun yang ada di bawah sana, dia nggak mungkin diam aja. Dia pasti tahu mereka udah ngadu. Dan ini adalah kesempatan terakhirnya buat entah apa. Mereka cuma bisa nunggu pagi, atau nunggu apapun yang bakal datang duluan. Waktu jalan pelan banget. Mungkin udah jam 1 pagi. Mereka berempat duduk di lantai, udah nggak ngomong. Terlalu capek, terlalu takut. Tiba-tiba, Rama yang dari tadi diam aja, badannya kaku. Dia lagi duduk nyender, tiba-tiba badannya lurus kayak papan. Kaku banget. "Ram, lo kenapa, Ram?" Dery yang di sebelahnya goyangin badan Rama. Tapi Rama nggak gerak. Matanya pelan-pelan muter ke atas. Yang kelihatan cuma putihnya. "Rama!" teriak Yogi. Dan pas Yogi teriak itu, badan Rama mulai tejang. Hebat banget. Dia kelojotan di lantai, busa keluar dari mulutnya. Gila, ini bukan lagi main-main. Ini udah bukan ngerusak barang lagi. Ini masuk ke badan. Ini kesurupan. 3 temannya yang lain cuma bisa bengong, ngeri. Mereka nggak tahu harus ngapain. Nolongin orang kesurupan gimana caranya? Ini adalah bukti paling mutlak. Nggak ada lagi yang bisa disangkal. Sesuatu itu udah berhasil masuk. Kejangnya berhenti. Rama diem, telungkup di lantai. Hening. "Ram? Udah, Ram?" tanya Iwan, suaranya getar. Rama gerak. Pelan-pelan dia ngangkat kepalanya. Dan ini bukan Rama. Dia bangun, tapi gerakannya patah-patah, kayak boneka kayu. Matanya masih putih semua. Dia nengok, ngeliatin Yogi, Iwan, sama Dery satu-satu. 3 orang itu mundur, nempel ke dinding. Takut. Rama atau apapun yang ada di dalamnya ngebuka mulutnya. Dan suara yang keluar bukan suara Rama. Bukan suara manusia. Serak, berat. Kayak suara orang yang udah lama gak ngomong, campur suara kerikil. Dan dia ngomong, pelan tapi jelas. "Lepaskan aku," geramnya. Suara itu kayak keluar dari tenggorokannya, tapi juga dari segala penjuru ruangan. "Aku mau pulang." Sumpah. Di situ, di tengah ketakutan mereka, tiba-tiba ada satu hal yang jelas. Satu hal yang mereka semua salah paham. Apapun yang mereka panggil, dia bukan mau nyakitin mereka. Dia bukan mau neror. Dia sama kayak mereka. Dia terperangkap. Dan dia cuma pengen pulang. Pengakuan itu bikin mereka kaget. Jadi selama ini mereka salah. Sosok itu bukan mau nyerang, tapi minta tolong. Tapi mereka gak sempat mikir lama. Karena Rama tiba-tiba gerak. Sosok yang ngerasukin Rama itu kayaknya gak peduli lagi sama Yogi, Iwan, atau Dery. 3 orang itu cuma kayak perabotan di ruangan. Setelah ngomong "aku mau pulang", Rama gak nyerang mereka. Dia gak nerjang Yogi. Dia gak nyekek Iwan. Enggak. Anehnya dia malah lari. Tapi larinya gila. Kaku banget, kayak wayang golek. Dia lari ke arah jendela mes di lantai 2. Jendela itu ngadep ke gang belakang. "Mau ngapain dia?" teriak Yogi. Rama gak nengok. Dia kayaknya punya satu tujuan, keluar. Dia manjat ke pinggiran jendela. Dia mau kabur. Iwan sadar, ini gila banget. Benda itu yang terperangkap di ruko sekarang ngerasukin Rama buat dijadiin kendaraan. Dia gak bisa nembus tembok, jadi dia pakai badan Rama buat kabur secara fisik. Dia mau lompat dari lantai 2. Dia gak peduli badan Rama bakal hancur atau enggak.
Yang penting dia keluar dari penjara ruko ini. Ini bukan serangan, ini upaya pelarian yang putus asa. Ngeliat temennya mau lompat bunuh diri, jelas mereka nggak bisa diem aja. Yogi sama Iwan yang paling deket langsung nerjang. Ini jadi adegan rebutan yang kacau balau. Yogi ngeraih pinggangnya, Iwan ngerangkul kakinya. "Tahan Wan, tahan!" teriak Yogi. Tapi tenaga Rama ini bukan tenaga manusia, kuat banget. Dia berontak, nendang-nendang. Matanya masih putih. Dia ngerontak, berusaha ngelepasin badannya keluar jendela. Dia nggak teriak, cuma gerak maksa. Yogi sama Iwan hampir aja kalah. Tapi Derry yang tadi membeku ketakutan, akhirnya ikut bantu narik seradamnya. Mereka bertiga narik sekuat tenaga. Tarik! Waktu mereka berhasil narik badannya masuk lagi, brak. Kaki Rama, kayaknya pergelangan kakinya, ngehantam pinggiran jendela yang dari beton itu. Keras banget, suaranya kayak tulang patah. Begitu badannya udah sepenuhnya masuk lagi ke kamar, Rama langsung lemes. Kayak baterainya dicabut. Badannya yang tadi kaku banget, sekarang lunglai. Matanya yang putih tadi nutup. Dan dia pingsan, jatuh gitu aja di lantai, gak sadar diri. Suasana langsung hening. Yang tadi tegang banget, sekarang selesai. Sosok itu kayaknya udah pergi dari badan Rama. Tapi masalahnya belum selesai. Rama pingsan di lantai, napasnya berat tapi teratur. Yogi ngecek kakinya. Sial, desisnya. Pergelangan kakinya bengkak, posisinya aneh. Kayaknya sih patah. Atau minimal terkilir parah. Malam terakhir ini ternyata nggak diisi sama gedoran pintu atau lampu meledak, tapi diisi sama jadi perawat darurat. Iwan yang ngerasa paling bersalah ngambil bantal, diganjelin di bawah kaki Rama. Derry ngambil air minum, coba ngebasahin bibir Rama. Gak ada lagi teror gaib. Yang ada cuma konsekuensi fisik. Mereka bertiga sekarang duduk melilingin Rama yang pingsan. Capek. Bukan cuma capek fisik karena habis berantem, tapi capek mental. Ketakutan mereka udah di level yang beda. Mereka sekarang nunggu fajar, tapi bukan lagi karena takut sama hantu. Mereka nunggu fajar supaya bisa bawa teman mereka ke rumah sakit. Dan akhirnya, setelah malam yang rasanya kayak setahun, fajar datang. Cahaya matahari pelan-pelan masuk lewat celah jendela. Gak lama, kedengeran suara mobil berhenti di depan ruko. Itu si bos. Yogi dengan badan gemeteran akhirnya berani turun. Dia ngelewatin tangga yang semalam rasanya angker banget. Tapi sekarang biasa aja. Hawa dingin dan bau busuknya udah hilang. Dia buka rolling door yang ternyata udah gak kekunci lagi. Si bos masuk bareng satu orang lagi. Seorang bapak-bapak tua. Pakai baju koko, pecinya agak miring. Kelihatan tenang. Ini ustadznya. Mata si bos langsung melotot. Dia ngelihat lantai 1. Lantainya penuh pecahan kaca neon, kayak habis ada tawuran. Etalase utama hancur lebur. Si bos mau marah, tapi pas dia lihat muka Yogi, dia diem. Muka Yogi pucet banget, kayak orang gak tidur seminggu. Di atas, cuma itu kata Yogi. Si bos dan ustadz itu naik ke lantai 2. Mereka lihat pemandangan kedua, kamar mes yang kayak barak pengungsian. Rama pingsan di lantai dengan kaki bengkak. Derry sama Iwan duduk di pojokan, matanya kosong. Si ustadz melihatin itu semua. Dia gak kaget, dia cuma manggut-manggut. Si bos masih nangah, gak tahu mau ngomong apa. Tapi si ustadz langsung kerja. Dia jalan ke tengah ruangan lantai 1, tempat yang paling parah. Ustadz itu kayaknya nggak perlu banyak nanya. Dia cuma lihat-lihat. Dia nyentuh lantai keramik, tempat tulisan lapar itu. Dia jalan ke gang belakang, ngeliat sisa-sisa jelaga hitam di tong sampah, bekas boneka yang dibakar Yogi. Dia juga nemuin spidol yang dipakai nulis. Dia kayak ngumpulin barang bukti. Setelah muter-muter 5 menit, dia balik ke Iwan. Dia natap Iwan, tapi tatapannya nggak marah, malah kayak kasihan. Kalian main-main ya, katanya. Suaranya pelan tapi dalam. Mainan pakai batok kelapa. Iwan, Derry sama Yogi kaget. Kok bapak ini tahu? Kalian manggil, lanjut ustadz itu.
tapi kalian gak ngajarin dia jalan pulang. Jep, persis. Iwan yang dari kemarin ngerasa bersalah akhirnya ambruk. Dia nangis. Dia ngakuin semuanya. Dari awal, soal mantra Jawa kuno yang dia dapat dari internet, soal egonya yang kesenggol, soal mereka lupa nutup ritual. Semuanya. Si Ustadz benerin semua pengakuan Iwan dengan tenang. Setelah Iwan selesai, dia ngangguk. Ya sudah, katanya. Sekarang kita beresin. Dia minta diambilin air putih segelas. Si Ustadz itu nggak ngeluarin keris atau kembang 7 rupa. Dia cuma berdiri di tengah lantai 1. Dia bilang ke mereka berempat, kalian duduk aja, yang tenang. Niatnya satu, minta perlindungan Allah. Terus dia mulai. Dia baca Al-Fatihah, terus ayat kursi, terus surat-surat pendek lainnya. Suaranya tenang banget, tapi kayak punya beban. Dia bukan musir, dia nggak ngebentak-bentak, keluar kau. Enggak, kata si Ustadz, ini bukan melawan, ini membatalkan. Kayak pengacara spiritual. Iwan udah bikin kontrak ilegal pakai ritual aneh. Nah, si Ustadz ini pakai ayat-ayat suci buat bilang ke pengadilan gaib. Kontrak ini batal demi hukum. Dia minta penjaga yang terikat di situ dilepasin, karena dia dipanggil dengan cara yang salah, cara yang dilarang agama. Dia bukan melawan jinnya, dia nolongin jin itu biar bisa bebas dari ikatan ritualnya. Pas si Ustadz lagi baca ayat-ayat itu, udara di ruko mulai aneh. Yang tadinya udah normal, sekarang jadi berat lagi. Tapi cuma sebentar. Tiba-tiba ruko itu getar dikit. Terus brak, brak, brak. Semua pintu di ruko itu, pintu kamar mandi, pintu mes di lantai 2, pintu gudang kecil di bawah tangga, semuanya ngebanting nutup sendiri. Keras banget. Yogi sama Derry sampai loncat kaget. Dan bau itu, bau busuk bangkai yang kemarin nyengat di tangga. Tiba-tiba bau itu nyebar, memenuhi seluruh ruangan lantai 1. Pekat banget, bikin mual. Si Ustadz diam aja, dia terus baca. Suaranya makin kencang, dia nggak goyah. Ini kayak benda itu lagi ngamuk, protes karena surat pelepasannya lagi diproses. Dia kayak lagi ditarik paksa keluar dari tempat yang udah murung dia selama 7 hari. Si Ustadz akhirnya sampai di akhir doanya. Dia ngucap amin panjang, terus dia niupin air di gelas. Dan seketika itu juga, tepat di hembusan napasnya, semua kegaduhan berhenti. Bau busuk yang tadi pekat banget, langsung hilang. Kayak disedot vakum cleaner, hilang total. Udara di dalam ruko langsung kerasa ringan, seger, kayak abis hujan deres. Rolling door besi yang tadi rusak itu, kelang, getar sekali, pelan, terus diam. Bener-bener diam. Gak ada lagi hawa dingin, gak ada lagi perasaan diawasin. Hening. Tapi heningnya kali ini hening yang damai, hening yang normal. Si Ustadz tirahin gelas airnya. Minum, katanya. Semua udah beres. Dia udah pulang. Gila, lega banget rasanya. Kontraknya batal. Si tahanan yang frustrasi itu akhirnya bebas. Akhirnya pulang. Mereka semua minum air doa itu gantian. Rasanya adem di tenggorokan. Si bos yang dari tadi cuma bisa diem, akhirnya bisa napas. Nggak lama setelah itu, dari lantai 2 kedengeran suara orang ngeluh. Aduh, Rama siuman. Dia bangun, bingung. Kok gue di lantai? Katanya. Dia ngelihat teman-temannya, ngelihat si bos, ngelihat Ustadz. Ada apa? Terus dia mau berdiri. Dia teriak kesakitan, megangin kakinya. Kaki gue kenapa? Rama gak inget apa-apa, bener-bener blank. Ingatan terakhirnya adalah pas dia duduk di mes, terus badannya kaku. Dia gak inget jadi Rama yang ngomong pakai suara berat. Dia gak inget mau lompat dari jendela. Sementara dia bingung sama kakinya yang patah, 3 temennya yang lain, Yogi, Iwan, Derry, mereka cuma duduk di lantai 1, di antara pecahan kaca neon. Duduk diem, kayak orang abis lari maraton, tapi lari dikejar setan. Capeknya luar biasa. Mereka selamat, tapi buktinya masih ada. Kaki Rama yang patah, etalase yang hancur, itu bukti fisik.
Bukti nyata bahwa 7 hari ini bukan mimpi. Si bos akhirnya ngambil keputusan. Rama dibopong Yogi sama Iwan dibawa ke mobil si bos buat ke rumah sakit. Ruko itu ya jelas nggak bisa dipakai jualan, udah kayak kapal pecah. Ruko itu akhirnya ditutup, total, dipasangin tulisan tutup renovasi di depannya. Ya emang butuh renovasi, kaca etalase, lampu-lampu, rolling door, semua harus diganti. Keempat pegawai itu, mereka dipindahin. Si bos kayaknya ngerti, dia nggak mungkin nyuruh mereka jaga di situ lagi. Mereka dipencar. Yogi minta pindah ke cabang lain, Derry juga. Iwan katanya sih sempat berhenti kerja sebulan. Rama, ya dia cuti sakit, ngurusin kakinya. Mereka berempat selamat. Yang penting mereka nggak gila. Mereka nggak jadi stres, nggak jadi ngelihat hal-hal aneh lagi setelah kejadian itu. Waras. Tapi mereka trauma. Bukan trauma psikologis yang bikin halusinasi, tapi trauma prosedural. Kayak orang yang abis kesetrum listrik jadi trauma nyentuh stop kontak. Mereka sekarang tahu, 100% yakin, kalau beberapa permainan itu bukan permainan. Beberapa ritual kuno itu nyata. Dan mereka sekarang tahu, kalau lo manggil sesuatu pakai kontrak, lo harus, wajib inget cara nutup kontraknya. Karena gagal menutup, ternyata hukumannya jauh lebih berat daripada sekedar rugi materi. Cerita ini ngingetin kita ya, kalau konsekuensi paling nyeremin itu kadang bukan kesurupan, tapi tagihannya. Kaki yang patah, etalase yang hancur, dan rasa trauma yang bikin lo mikir 2 kali sebelum iseng. Gimana menurut kalian? Apa sosok di ruko itu beneran cuma minta pulang? Atau itu cuma siasat aja? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar. Kisah dengan gema personal yang kuat seperti inilah yang menjadi jantung dari kanal ini. Jika kalian punya pengalaman tak terlupakan yang ingin diangkat dan dibagikan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat link yang ada di deskripsi.